Aduh ampun negeri gue. Aduh. Jadi udah ada undang-undangnya yang bisa mengawasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agungnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ini kan sama-sama mamah ya. Yang satu Mahkamah Agung, yang satu Mahkamah Konstitusi. Sama Mahkamah Konstitusi dikabulin. Jadilah itu hakim gak ada yang ngawasin. Ya cuma Rokib sama Atit aja ngawasin dia lah. Orang ngutang ya, perusahaan ya, 25 triliun ya. Itu yang ngutangnya yang hebat atau yang ngasihnya yang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membacakan Tempo seperti biasa. Tapi ini tentang semuanya ini tentang duit nih, uang loh. Ada tentang apa namanya? Pokoknya kita ngomongin uang triliunan nih. Wah, ini bahasanya triliunan semua, ya. Termasuk, wah pokoknya triliunan ini luar biasa nih kita. Kita mulai dari hal yang pertama. Ada pernah lihat uang 1 triliun cash? Hah? Sama kita juga, saya juga nggak pernah. Tapi kalau nyebut 1 triliun sering. Gimana rasanya kira-kira kalau ada 1 triliun lebih di rumah Anda tuh? Di rumah Anda punya 1 triliun lebih. Kelihatannya nggak akan keluar rumah tuh ya. Kita makan, tinggal Gojek. Mau ganti mobil tinggal suruh orang. Lah orang tajir bos. 1 triliun itu 1.000 miliar. Aduh. Mobil kotor amat ya. Udah lama gak dicuci. Ganti 1 triliun bos. Mau gimana? Ngapain kita keluar? Itu kan tinggal telepon aja. Di situ lo ada mobil apa aja yang keluaran terbaru tuh? Yang harganya ya 1 M-an gitu ada gak? Gue mau ganti nih, mobil gue belum dicuci. Gila men, ngebayangnya itu luar biasa. Nah ini ya di Tempo nih, Tempo terbaru. Akal bulus, makelar kasus. Ada orang namanya Jarof Rikar, aparat hukum. Orang MA. Dia punya uang, menimbun uang yang ditengarai hasil suap. Pengaturan perkara di Mahkamah Agung hampir 1 triliun rupiah. 1 triliun. Kemarin tuh banyak hakim yang demo-demo minta naikin gaji Pak Prabowo, dinaikin Pak Prabowo. Giliran ini ada di 1 orang 1 triliun di rumah. Ya itu kehidupannya kali tuh. Bro. Aduh bro. Ini kaca spion gua nih agak miring sedikit nih. Mau ganti mobil. Atau misalnya hal-hal yang sepele dan rumit lah. Aduh, tadi cucu gue numpahin makanan nih, ganti mobil 1 triliun. Marah nggak? Jangan marah. Kesel aja kita. Aduh. Saya bacain ya, opini Tempo. Lingkaran setan mafia peradilan. Jadi kita kesampingkan dulu ya. Bagaimana rasanya bukan cuma lihat nih, punya 1 triliun lebih di rumah. 1 triliun lebih loh. Gitu ya. Mungkin juga sayang ya ngebelanjainnya ya. Kan 1 triliun tuh. Diambil 100.000, bukan 1 triliun itu kan itu. Jadi dia mungkin daripada gua kurang 1 triliun, dia tersiksa juga tuh bro. Mungkin juga begitu ya.
Dia tersiksa supaya tidak sampai kurang tuh 1 triliun. Aduh. Saya tuh mungkin naik haji ya, umroh berkali-kali bolak-balik tuh ya. Tapi mungkin juga dia takut ya. Takut loh bro. Umroh gitu. Takut dibalas kan ntar di Mekah. Dia ngeri-ngeri juga tuh. Kalau gue ibadah ke sono, naik haji, umroh, ntar dibalas kontan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mati berdiri, maji gagik dia tuh. Nah, kusutnya orang. Sebetulnya sih jadi kusutnya setelah dia ketahuan. Sebelum ketahuan mah nggak kusut. Kita bacain lah. Lingkaran setan mafia peradilan. Seperti virus, mafia peradilan beregenerasi dengan cepat. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencokok 2 sekretaris Mahkamah Agung, Nur Hadi Abdurrahman dan Hasbi Hasan pada 2020 dan 2023, Kejaksaan Agung kini menangkap Zarof Rikar. Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung itu diduga menjadi makelar kasus putusan kasasi dan peninjauan kembali. Zarof ditangkap setelah jaksa mencokok 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan karena menerima suap 20 miliar rupiah. Pemberi uang suap adalah pengacara Ronald Risa Rahmat. Melalui Zarof, Lisa hendak menyuap Hakim Agung agar menolak permohonan kasasi jaksa atas putusan bebas itu. Besel 5 miliar rupiah memang baru sampai di tangan Zarof Rikar, sehingga Hakim Agung tetap menghukum Ronald Tanur 5 tahun bui. Namun, temuan majalah ini mengungkap motif lebih menjijikkan. Hukuman tingkat kasasi yang jauh di bawah putusan jaksa itu dibuat sekedar untuk memancing pengacara terdakwa agar menggugat putusan ke tingkat peninjauan kembali. Jika pancingan berhasil, Hakim Agung dan para makelar kasus akan menanggung uang suap lebih banyak. Oh gitu ya. Ini tentu saja Ucup bukan mafia peradilan, saudara-saudara. Dia ini temannya Mas Ilham. Urusan konten aja. Nih ya, jadi gitu motifnya. Hukuman tingkat kasasi jauh di bawah tuntutan jaksa itu dibuat sekedar untuk memancing pengacara terdakwa agar menggugat putusan ke tingkat peninjauan kembali. Jika pancingan berhasil, Hakim Agung dan para makelar kasus akan menanggung uang suap lebih banyak. Oh, jadi hukumannya dikecilin supaya dia pengen bayar lebih lagi. Oh, gitu ya. Zarof Rikar, ini namanya Zarof Rikar itu artinya apa ya? Zarof Richard ya harusnya, karena kan orang Richard ya, bukan Rikar kan? Richard. Zarof Richard diduga menjadi pengepul dan distributor uang suap itu. Temuan uang tunai hampir 1 triliun rupiah di rumahnya mengkonfirmasi dugaan bahwa ia telah lama menjadi makelar kasus. Jabatannya strategis mengatur putusan hukum di Mahkamah Agung. Sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, ia berwenang memutasi, mendemosi, atau mempromosikan hakim. Dengan posisi itu, Zarof leluasa menyetir hakim mengatur putusan kasasi atau peninjauan kembali sesuai dengan pesanan. Uang tunai yang ditemukan jaksa di rumahnya bukan tak mungkin juga mencakup suap dari para hakim yang ingin naik jabatan. Karena itu, jaksa mesti menelusuri jaringan makelar kasus di Mahkamah Agung sampai tuntas. Sebab dalam kasus Hasbi Hasan, rekayasa putusan kasasi pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana di Semarang tak dilakukannya seorang diri, tapi juga melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh. Untuk mengurainya, tak ada cara lain selain memecat semua hakim dan memutasi para pejabat Mahkamah Agung.
Upaya-upaya reformasi hukum terbukti gagal membasmi mafia peradilan dari rezim ke rezim. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Hukum pada 2004 tak berkutik dengan meruyaknya makelar hukum di semua level pengadilan. Pejabat yang seyogianya bisa melakukan bersih-bersih itu adalah Ketua Mahkamah Agung. Namun, Sunarto, Ketua Mahkamah yang baru, juga tersangkut dugaan penyelewengan honorarium penanganan perkara. Ia tak akan bisa membersihkan Mahkamah Agung karena punya rekam jejak yang sama hitamnya. Apalagi kemenangan Sunarto ditengarai diatur Zarof Richard dengan mengarahkan suara Hakim Agung agar memilihnya. Gitu ya. Gue ulang ya. Tambah nafsu dikit nih. Pejabat yang seyogianya bisa melakukan bersih-bersih itu adalah Ketua Mahkamah Agung. Namun, Sunarto, Ketua Mahkamah yang baru, juga tersangkut dugaan penyelewengan honorarium penanganan perkara. Ia tak akan bisa membersihkan Mahkamah Agung karena punya rekam jejak yang sama hitamnya. Apalagi kemenangan Sunarto ditengarai diatur Zarof Richard dengan mengarahkan suara Hakim Agung agar memilihnya. Pilih Sunarto aja, pilih Sunarto aja, pilih Sunarto aja. Lingkaran setan mafia peradilan ini tak akan putus selama Mahkamah Agung menjadi lembaga tanpa pengawasan. Undang-undang Komisi Yudisial sebenarnya sudah membuka peluang pengawasan Hakim Agung. Namun, Mahkamah Agung menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi yang membuat Komisi Yudisial batal mempunyai kewenangan mengawasi Mahkamah Agung. Aduh, ampun negeri gue. Aduh. Jadi udah ada undang-undangnya yang bisa mengawasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agungnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ini kan sama-sama mamah ya. Yang satu Mahkamah Agung, yang satu Mahkamah Konstitusi. Sama Mahkamah Konstitusi dikabulin. Jadilah itu hakim gak ada yang ngawasin. Ya cuma Rokib sama Atit aja ngawasin dia lah. Aduh. Komisi Yudisial kini sekedar lembaga penerima aduan perilaku lancung para hakim tanpa wewenang menghukum. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Badan Pengawasan Mahkamah Agung, lembaga yang berwenang mengadukan perilaku tak terpuji para hakim, pun tak banyak mengajukan laporan. Mafia peradilan akan terus merajalela karena sistem hukum dan pengawasannya dipaksa ompong. Mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Komisi Yudisial juga bak menggantang asap, mengingat keputusan-keputusan legislasi acap disusupi kepentingan. Jikapun Komisi Yudisial diberi wewenang mengawasi para hakim, tugas berikutnya adalah mencari orang bersih yang bisa diandalkan untuk memimpin lembaga itu. Hukum tak bisa dilepaskan dari politik. Perbaikan sistem hukum tak bisa dilenggangkan dari perbaikan sistem politik. Dengan praktik demokrasi prosedural dan merajalelanya penyelewengan di lembaga-lembaga politik, mengharapkan hukum tegak di lembaga peradilan ibarat menanam padi di atas batu. Enak bener hidup ya. Tapi gak enak juga gitu ya. Gak berkah kali ya. Itu anak-anak kayak Zarof Richard happy-happy aja hidupnya kali. Apa gimana tuh? Ya kalau nggak tahu mah happy aja kali. Hidup dalam waspada, Pak. Hah? Hidup dalam waspada. Bapaknya kali waspada. Selalu hidup dalam waspada itu. Bangun pagi kalau
Gak usah lah ya, tiru yang jelek-jelek itu teman-teman ya. Hati-hati menyelamatkan Sritek, nih berita kedua yang mau saya bacain. Sritek tuh selama kepemimpinan Pak Jokowi sering disebut-sebut. Ya teman-teman pakai mesin mencari lah. Sritek Jokowi gitu, ntar keluar macam-macam lah. Ini saya bacain dulu yang ini ya. Hati-hati menyelamatkan Sritek. Langkah Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan Sritek rawan jebakan korupsi. Perlu strategi jitu untuk menolong perusahaan yang kolaps. Presiden Prabowo Subianto harus berhati-hati dalam menjalankan rencana penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek yang kini terjerat kepailitan. Opsi penyelamatan berupa pemberian dana talangan atau bailout dari anggaran negara seharusnya dihindari lantaran rawan membenamkan pemerintah dalam konflik kepentingan hingga korupsi. Sritek, salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia, mendapat vonis pilot dari Pengadilan Niaga Semarang pada 24 Oktober 2024. Cuma 4 hari setelah Pak Jokowi lengser. Pengadilan menyatakan Sritek beserta anak-anak usahanya yaitu PT Sinar Panca Jaya, PT Bitratex Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Indobarat Rayon selaku pemasok. Dikabulkannya gugatan pilot yang dilayangkan Indobarat Rayon membatalkan upaya perdamaian atau homologasi antara Sritek dan para kreditornya dalam skema penundaan kewajiban pembayaran utang yang berjalan sejak 2022. Aduh bos. Jadi udah mau ada usaha perdamaian tapi batal. Ya karena gugatannya diterima tuh. Saya ulang deh. Dikabulkannya gugatan kepailitan yang dilayangkan Indobarat Rayon membatalkan upaya perdamaian atau homologasi antara Sritek dan para kreditornya dalam skema penundaan kewajiban pembayaran utang yang berjalan sejak 2022. Agar kepailitan tak berkembang menjadi kebangkrutan, diperlukan upaya keras untuk menyelesaikan persoalan utang senilai total 1,6 miliar US dollar atau sekitar 25,01 triliun hingga mengembalikan aktivitas produksi Sritek seperti sedia kala. Itu 25 triliun 1 miliar tuh ya, 25,01 triliun hingga mengembalikan 100 miliar men. 25 triliun 100 miliar ya kira-kira gitu. Orang ngutang ya, perusahaan ya, 25 triliun ya. Itu yang ngutangnya yang hebat atau yang ngasihnya yang ini 25 triliun itu kan banyak banget ya. Iya, banget. 25.000 miliar ya. Terus dia ngutang, dapat nih utangan. Itu dia yang hebat gitu ya, atau yang ngasih yang Saya ulang ya. Agar kepailitan tak berkembang menjadi kebangkrutan, diperlukan upaya keras untuk menyelesaikan persoalan utang senilai total 1,6 miliar US dollar atau sekitar 25,01 triliun rupiah hingga mengembalikan aktivitas produksi Sritek seperti sedia kala. Di satu sisi, pemerintah perlu turun tangan menyelamatkan Sritek, mengingat kolapsnya perusahaan ini bakal menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Sebagai gambaran, jumlah total karyawan Sritek Group mencapai 50.000 orang yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah, yaitu Sukoharjo, Semarang, dan Boyolali. Angka ini setara dengan 1,35% penduduk di 3 wilayah tersebut.
Akan ada persoalan ekonomi dan sosial baru apabila mereka semua kehilangan pekerjaan secara mendadak. Emang bener lo kalau mau ngutang gede sekalian men. Oh iya. Kalau ngutang kecil-kecil kayak pinjol gitu lo dikejar-kejar sama debt collector. Berani debt collectornya. Tapi kalau lo ngutangnya gede banget, bukan cuma debt collector yang takut, yang ngeri. Negara juga ngeri. Dipikirin, yang ngutang siapa? Yang mikirin. Nah kan ini kalau mau di bail out atau ditalangin, utangnya kan pakai duit kita tuh, pakai duit pajak kita. BBM. Namun penyelamatan Sritek bukan proses yang sederhana. Pemerintah tak bisa begitu saja mengucurkan dana talangan atau mengambil alih saham dengan alasan industri perusahaan itu strategis. Nah, benar nih. Pemberian dana talangan selain menghamburkan uang negara berisiko gagal menyelamatkan Sritek, mengingat ada potensi moral hazard seperti korupsi baik oleh pejabat pemerintah maupun manajemen perusahaan. Kan gitu. Rencana alih kelola Sritek juga konyol lantaran pemerintah tak mampu mengelola industri tekstil. Buktinya, semua badan usaha milik negara di bidang tekstil bangkrut karena salah urus. Itu penerima Nobel Ekonomi yang baru tuh udah nulis tuh emang. Kita tuh salah satu korban bangsa penjajah yang kerjaannya ngeruk aja. Ya kayak gini nih. Ntar baca aja tuh, penerima Nobel. Bagus tulisannya. Kita udah pernah bahas kan Jup ya? Udah pernah kita bahas kalau nggak salah. Ya dicari-cari aja. Pemerintah harus mengkaji semua aspek dari penyebab ambruknya keuangan Sritek hingga resep yang tepat untuk memulihkannya. Ada sejumlah opsi yang bisa ditempuh. Misalnya, apabila sudah ada putusan hukum yang membatalkan kepahilitan, pemerintah bisa membantu mencarikan fasilitas pinjaman murah untuk membayar utang dan modal kerja Sritek. Bridging loan atau pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bisa menjadi solusi yang lebih baik ketimbang bailout dari anggaran negara. Selama proses pemulihan, pemerintah bisa ikut mengawasi pengelolaan Sritek. Pemerintah juga bisa menjembatani masuknya pemodal baru. Dengan utilisasi produksi yang masih di atas 60%, serta pasar yang besar di dalam dan luar negeri, Sritek masih menarik jika ditawarkan kepada investor. Namun yang lebih penting, pemerintah harus menciptakan ekosistem industri tekstil yang kondusif. Jangan ulangi kesalahan di masa pemerintahan sebelumnya dengan membuat banyak regulasi yang membebani pelaku industri dan merusak pasar tekstil dalam negeri. Jadi hari ini kita sudah membicarakan total sekitar 26 triliun rupiah. Harga tempo 50.000 rupiah aja. Jadi belilah ya. 26 triliun pagi-pagi diomongin. Semoga kita semua sehat, panjang umur, berkah, sejahtera. Enggak, saya nggak minta uang haram yang 26 triliun ini atau yang 1 triliun di rumah Zara Richard, enggak. Tapi mari kita berdoa supaya kita diberikan rezeki yang halal dan banyak gitu. Halal dan banyak kan enak ya? Iya, benar. Gitu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kayak mau ending gitu apa? Satgas Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.